Kisah dimulai dengan menampilkan sebuah pabrik jamu bernama Wani Waras yang saat itu sedang memproduksi sebuah jamu. Adegan pun berpindah ke rumah Pak Lurah yang sedang mengadakan acara hitan cucunya. Di sana terlihat seorang gadis muda yang sedang membuat jamu untuk para tamu undangan. Ia adalah Ningsih. Ningsih merasa kecewa karena kekasihnya yang bernama Rahman belum juga melamarnya. Rahman adalah seorang polisi di negeri Konoha. Ia berjanji akan melamar Ningsih di waktu yang tepat. Saat ia ingin memberikan cincin kepada kekasihnya itu, tiba-tiba ia mendapat panggilan tugas mendadak dari komandannya. Rahman pun menunda niatnya dan berjanji akan kembali sore hari setelah menyelesaikan tugasnya. Mas piket, sore mas balik lagi. Tidak lama setelah Rahman pergi, sebuah mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi dan menabrak tenda acara hitanan hingga berantakan. Mobil tersebut juga menabrak kendaraan lain yang sedang terparkir. Pak Lurah pun segera memeriksa pengemudinya dan menduga bahwa supir itu dalam keadaan mabuk. Namun ternyata si supir tersebut adalah zombie yang dengan segera menggigit warga di sana. Dan film pun dimulai. Cerita beralih mundur 5 jam sebelumnya. Di sebuah pabrik jamu milik pengusaha bernama Pak Samidin sedang dilakukan pembuatan sampel jamu baru yang mereka namai sebagai Abadinan Jaya. Pak Samidin memiliki 2 anak dan istrinya dahulu yang sudah meninggal. Ia adalah Kenes dan Bambang. Kenes memiliki suami bernama Rudi. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Raihan. Sementara Bambang, ia hanya seorang pemuda slow living, pengangguran, jomblo, dan tidak memiliki masa depan. Setelah istrinya meninggal, Pak Samidin menikahi wanita muda bernama Karina. Sementara itu, Kenes kini tengah menghadapi masalah rumah tangga dengan suaminya. Hal itu dikarenakan Rudi telah ketahuan selingkuh, dan kini hubungan mereka menuju ke proses perceraian. Nes, nanti kamu jangan jutek-juteknya sama Karina. Pak Samidin yang sudah tua berniat menjual perusahaan jamu Wani Waras. Hal itu dikarenakan perusahaan itu tidak juga kunjung berkembang setelah bertahan 10 tahun lamanya. Dengan menjual pabrik Wani Waras, ia bisa pensiun dan memberikan sisa uangnya untuk kedua anaknya. Sementara Kenes yang mengetahui hal tersebut berniat memanfaatkan warisan itu untuk membiayai Raihan. Ia bisa fokus membesarkan Raihan tanpa perlu khawatir masalah keuangan. Pada hari itu, Kenes dan Rudi berencana pergi ke rumah ayah Kenes untuk membicarakan pembagian hasil pabrik jamu yang hendak dijual. Setibanya di sana, Pak Samidin iseng mencoba sampel jamu baru yang baru saja dibuatnya. Sementara Karina mengusulkan agar setelah urusan pabrik selesai dan Pak Samidin pensiun, mereka bisa berlibur bersama. Namun, suasana di rumah seketika menjadi tegang karena hubungan antara Kenes dan ibu tirinya, yakni Karina, yang tidak akur. Bukan. Kenes tidak menyukai Karina karena dulunya mereka adalah sahabat, tetapi kini justru menjadi istri dari ayahnya sendiri. Setelah mandi, Pak Samidin terkejut melihat dirinya berubah menjadi lebih awet muda. Rambut putihnya hilang dan tubuhnya tampak segar bugar kembali. Semua orang pun terkejut melihat perubahan tersebut. Dan Pak Samidin menyimpulkan bahwa efek itu disebabkan oleh jamu baru yang baru saja diminumnya. Ia kemudian memutuskan untuk tidak menjual pabrik jamu tersebut karena percaya produk barunya ini akan menjadi terobosan yang besar. Bapak nggak akan dijual Wani Waras. Keputusan itu pun membuat Kenes marah karena ia membutuhkan uang tersebut sebenarnya setelah bercerai nanti. Pertengkaran keluarga pun tidak bisa dihindari. Jamu Abadinan Jaya. Udah pikirin Pak, nanti uangnya mau aku pakai untuk bikin usaha sendiri. Saat emosinya memuncak, Pak Samidin menyobek surat perjanjian penjualan pabrik itu. Tidak lama kemudian, tubuhnya menunjukkan reaksi yang sangat aneh. Ia pingsan, lalu ia tiba-tiba hidup kembali dalam wujud seperti, zombie. Rudi yang hendak memanggil ambulans kaget ketika melihat Pak Samidin yang bangkit kembali dan menyerang mereka.
Infeksi itu kemudian menyebar ke pembantu rumah tangga dan sopir keluarga mereka. Dalam kepanikan, Bambang terpaksa mendor ayahnya sendiri demi melindungi semua orang. Karina pun sangat terpukul atas hal itu. Sementara Rudi segera menyuruh sopir pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Namun situasinya semakin memburuk. Pembantu yang digigit Pak Samidin kini berubah menjadi zombie dan menyerang Rudi serta Karina. Di sisi lain, Kenes dan Bambang berusaha melarikan diri setelah diserang tukang kebun yang juga ikut terinfeksi. Mereka sempat menghalanginya dengan mobil sebelum akhirnya kabur. Karina dan Rudi terpisah dari Kenes dan Bambang. Ketika Kenes berusaha mencari anak dan suaminya, mereka kembali diserang oleh zombie. Mereka akhirnya melarikan diri menggunakan mobil. Sementara itu, sopir yang dikirim ke kantor polisi ternyata sudah menjadi zombie. Ia mengemudi tanpa kendali hingga menabrak lokasi acara hitanan di rumah Pak Lurah. Akibatnya, Pak Lurah dan para tamu juga terinfeksi sehingga berubah menjadi zombie. Dan ya, kita kembali ke awal cerita dari film ini. Di sisi lain, Rudi dan Karina masih berusaha melarikan diri dari kejaran zombie pembantu rumah mereka. Mereka bersembunyi di bawah mobil pick-up pengangkut pupuk. Tetapi persembunyian mereka diketahui ketika telepon berdering. Zombie itu kembali menyerang dan Rudi bersama Karina terpaksa bekerja sama untuk melumpuhkannya. Saat mereka berhasil menyingkirkan zombie tersebut, hujan tiba-tiba turun dan membuat zombie itu berhenti bergerak sambil menatap langit. Kenes menelepon Rudi dan mereka pun sepakat untuk bertemu di rumah Pak Lurah. Bambang yang tidak tahu lokasi rumah itu akhirnya mengikuti arahan Kenes dan mereka pun menuju ke sana. Setibanya di rumah Pak Lurah, mereka terkejut karena semua orang di tempat itu telah berubah menjadi zombie. Rudi, Karina, dan Rehan segera masuk mengunci diri di dalam rumah untuk berlindung. Sedangkan Bambang dan Kenes melihat banyak zombie di sekitar area tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa makhluk itu adalah zombie dan mengira orang-orang tersebut sedang kerasukan. Kenes lantas tanpa sengaja menekan klakson mobil yang menimbulkan suara keras dan membuat para zombie menyerang mereka. Rudi dan Karina memanfaatkan kesempatan saat keadaan di luar tampak aman untuk keluar dan mencoba menyalakan mobil sopir yang ada di depan rumah. Namun mobil itu tidak dapat dihidupkan. Mereka kembali dikejar dan terpaksa berlindung di sebuah rumah di pinggiran jalan. Di dalam rumah itu, Rudi berhasil melumpuhkan zombie yang menyerang mereka. Sementara itu, Bambang dan Kenes bertengkar hebat karena Rudi tidak mengangkat telepon, menyebabkan mereka hampir bertabrakan dengan sebuah truk hingga terbalik ke sawah. Truk itu sebenarnya sedang mengangkut penumpang menuju ke acara hitanan Pak Lurah. Sopir truk berusaha menolong mereka. Namun tidak lama kemudian, para penumpang dan sopir diserang oleh gerombolan zombie dan semuanya ikut juga terinfeksi. Di rumah tempat Rudi dan Karina berlindung, Rudi menemukan luka gigitan di lengannya. Ia menyadari bahwa dirinya akan segera berubah juga menjadi zombie. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Rehan dan meminta anaknya ini untuk menjaga ibunya. Tapi Papa sayang sama Mama. Dan Papa juga sayang sama kamu. Tidak lama kemudian, Rudi berubah menjadi zombie dan menyerang Karina serta Rehan yang di sana. Beruntung, tubuh Rudi pun tersangkut pada sebuah pompa air tua yang ada di rumah itu, sehingga ia tidak dapat bergerak lebih jauh lagi. Bambang dan Kenes akhirnya tiba di kantor polisi untuk melaporkan kejadian orang-orang yang saling menyerang. Awalnya, polisi tidak percaya, namun setelah mendapat bukti, mereka segera mengerahkan pasukannya. Di sisi lain, Karina dan Rehan yang masih dalam keadaan syok didatangi oleh Ningsih ternyata selamat dari serangan zombie dan sedang berada di rumah miliknya.
4 orang polisi dikirim untuk menahan serangan zombie. Tetapi mereka salah mengira situasi itu sebagai kerusuhan dan malah menembakkan gas air mata. Akibatnya ya mereka sendiri yang diserang dan terbunuh oleh zombie. Ningsih kemudian menghubungi Rehan untuk memberitahukan bahwa banyak orang sudah berubah menjadi zombie seperti kesurupan di acara hitanan. Tidak lama setelah itu, komandan polisi yang datang ke kantor berubah menjadi zombie dan menyerangi mereka. Zombie tersebut ternyata kebal terhadap tembakan kecuali jika di kepalanya. Setelah perjuangan yang begitu keras, mereka berhasil mengurung zombie komandan itu di dalam sel tahanan. Bambang meminta Rahman untuk menghubungi kantor polisi terdekat agar segera mengirim bantuan. Ia juga berusaha menenangkan Kenes dan meyakinkannya bahwa Rehan pasti akan baik-baik saja karena anak itu pemberani dan kuat. Tidak lama kemudian, Karina menghubungi Bambang dan mengatakan bahwa Rehan itu selamat. Namun, Rudy sudah berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Di kantor polisi, Rahman, Bambang, dan Kenes berusaha menahan pintu dari serangan zombie yang semakin banyak. Bantuan yang datang dari kantor polisi lain pun tidak kunjung datang. Tak mampu menembus kerumunan zombie dan akhirnya mereka pun malah jadi ikut terinfeksi. Rahman, Bambang, dan Kenes naik ke atap kantor polisi untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Dari atas, mereka melihat lautan zombie yang mengepung seluruh area. Sementara itu, Kenes berbicara dengan Karina melalui telepon dan memberitahunya bahwa tidak ada bantuan yang selamat. Mereka akhirnya saling menguatkan dan memperbaiki hubungan. Karina mengungkapkan bahwa cintanya kepada ayah Kenes adalah tulus. Dan Kenes meminta Karina untuk menjaga Rehan jika sesuatu terjadi kepadanya. Lo harus usahain bawa Rehan pergi jauh. Jumlah zombie pun terus bertambah. Hingga suatu waktu, suara azan asar terdengar dari kejauhan. Suara itu menarik perhatian para zombie dan membuat mereka semua bergerak maju menuju ke arah sumber suara. Rahman memanfaatkan situasi tersebut dengan menyalakan kembang api agar zombie semakin teralihkan. Malam pun tiba dan mereka membuat rencana untuk mengambil motor Rahman yang tertinggal di jalan. Rahman memberikan pistol kepada Kenes dan Bambang untuk menjaga diri. Mereka mencoba mengalihkan perhatian para zombie dengan ledakan petasan agar bisa keluar dari kantor polisi. Meski sempat terjadi kekacauan karena petasan yang meledak di dalam gedung, akhirnya mereka berhasil keluar perlahan dan menuju ke lokasi motor demi bertahan hidup. Saat Rahman, Bambang, dan Kenes mencoba mengambil motor yang ditinggalkan di jalan, mereka mendapati bahwa di sekitar motor tersebut juga terdapat zombie. Suara tembakan yang mereka lepaskan untuk bertahan diri justru menarik perhatian zombie lain, membuat situasinya menjadi semakin kacau. Di tempat yang lain, zombie Rudy berhasil melepaskan diri dan menyerang rumah tempat Karina, Ningsih, dan Rehan bersembunyi. Ketika keadaan semakin terdesak, hujan turun dan membuat para zombie menjadi tenang sejenak. Melihat kesempatan itu, Karina, Ningsih, dan Rehan memutuskan untuk melarikan diri menggunakan motor milik Ningsih yang sulit dihidupkan. Setelah beberapa kali percobaan, mereka akhirnya berhasil pergi dari rumah. Namun hujan tiba-tiba berhenti dan para zombie kembali aktif untuk menyerang. Rahman dan Bambang yang masih di luar pun kembali dikepung. Sementara Bambang meminta Kenes pergi untuk menjemput Rehan. Rahman dan Bambang berhasil mundur dan kembali ke kantor polisi. Sedangkan Kenes tertangkap di dalam sebuah truk yang tidak bisa ia kemudikan. Dari kejauhan, Kenes melihat Karina, Ningsih, dan Rehan yang sedang berusaha menghidupkan motor. Suara mesin yang mogok menarik perhatian para zombie tentunya, dan malah membuat mereka dikejar. Kenes kemudian menyalakan salah satu kembang api terakhir yang ia miliki untuk mengalihkan perhatian zombie. Usahanya berhasil, dan ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Rehan. Mereka segera masuk ke dalam truk dan berlindung dari serangan para zombie. Beruntungnya, Karina dapat mengemudikan truk tersebut dan mereka melaju menuju kantor polisi untuk menjemput Bambang dan Rahman. Dalam perjalanan, truk itu melindas banyak sekali zombie di jalan.
Tetapi rem truk mendadak blong sehingga mereka kehilangan kendali dan menabrak bangunan kantor polisi. Di sanalah Ningsih akhirnya bertemu kembali dengan Rahman. Namun Bambang tertimpa reruntuhan dan tidak bisa bergerak. Saat mereka berusaha menolongnya, para zombie kembali datang untuk menyerang, memicu pertarungan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Karina melihat jalan keluar, tetapi Bambang yang terjebak memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat. Ningsih tewas di mangsa zombie komandan. Sementara Rahman kehabisan peluru dan akhirnya juga diserang oleh zombie. Sebelum kehilangan kesadaran, Rahman sempat memberikan cincin kepada Ningsih sebagai tanda keseriusannya. Tak lama kemudian, zombie Rudy datang kembali dan menyerang mereka, namun berhasil dikalahkan. Karina, Rehan, dan Kenes akhirnya berhasil keluar dari kantor polisi. Bambang yang tertinggal menyalakan bensin dari truk dan meledakkan tempat itu untuk memusnahkan para zombie. Setelah keluar, Kenes menyadari bahwa dirinya telah tergigit dan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ia berpesan kepada Rehan agar tetap kuat dan meminta Karina untuk menjaga putranya. Kenes kemudian memancing para zombie menjauh ke area sawah dan mengakhiri hidupnya sendiri di sana sebelum berubah menjadi zombie. Keesokan paginya, Karina dan Rehan berjalan di sepanjang jalan menuju kota. Mereka berdua menjadi satu-satunya yang selamat dan bertekad mencari tempat yang lebih aman. Namun dari kejauhan, terlihat zombie pembantu yang sebelumnya sempat menyerang ternyata masih hidup dan bahkan mengikuti mereka. Film berakhir dengan lagu Indonesia Pusaka yang secara epik dibawakan oleh band VOB, Voice of Baceprot, yang mengiringi adegan terakhir dari film ini. Dalam potongan akhir diperlihatkan rekan bisnis Pak Samidin yang tinggal di kota menerima sampel jamu abadi Nanjaya dan lantas meminumnya, menandakan bahwa wabah baru akan segera dimulai. Melalui film ini, kita belajar bahwa pada akhirnya keinginan manusia untuk hidup abadi hanyalah bentuk lain dari rasa takut. Takut kehilangan waktu dan takut kehilangan orang yang dicintai. Seperti yang dikutip dalam Al-Quran, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya kepada Kami kamu akan dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 57. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena satu dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel Narasi Movie ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.